Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa calon penghuni syurga. Multatuli, seorang budayawan kelahiran Banten, mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia laksana untayan zamrud yang terhampar di persada Nusantara. Quest Plus pun pernah bersenandung. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu semua jadi tanaman. Sehingga muncul sebuah anekdot. Di bumi pertiwi, tanam tongkat akan jadi pohon. Sementara di Arab Saudi, tanam pohon malah jadi tongkat. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita betapa subur dan makmurnya negara Indonesia, dihiasi dengan alamnya yang begitu indah dan eksotik. Gunung-gunung menjulang tinggi berpayungkan awan, dan padi-padi menguning tersusun rapi laksana hamparan permadani. Di samping itu hadirin, ada 4 prinsip yang harus kita aplikasikan dalam berinteraksi dengan alam. Yang pertama, respect for nature, yaitu hormat terhadap alam. Yang kedua, moral responsibility for nature, tanggung jawab moral sebagai khalifah fil ard. Yang ketiga, cosmic solidarity, solidaritas antar sesama makhluk. Dan yang keempat, caring for nature, kasih sayang dan saling peduli terhadap alam. 4 prinsip ini hadirin harus kita aplikasikan dalam kehidupan manusia. Sebab krisis, persoalan ekologi, dan bencana alam yang terjadi pada dasarnya diakibatkan oleh pemahaman yang salah, yaitu bahwa alam adalah objek yang boleh diberlakukan dan dieksploitasi sekehendak kita. Dampak dari pemahaman yang salah ini hadirin telah kita saksikan. Salju di kutub utara dan selatan mencair, suhu udara menaik, curah hujan tinggi. Dampaknya akibatnya hadirin, banjir bandang datang menghadang, Lumajang diporak-porandakan oleh banjir bandang. Itulah dampak yang harus kita terima. Oleh karena itu, kerusakan harus kita hindari. Kelestarian alam harus kita jaga agar keindahan dan manfaat dari bumi pertiwi yang kita nikmati saat ini dapat dinikmati pula oleh anak cucu kita nanti. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pemirsa calon penghuni syurga, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kerusakan alam yang terjadi bukan terjadi karena sendirinya, melainkan terjadi karena perbuatan manusia yang berupa kemaksiatan, dosa-dosa, dan ketamakan yang membuat alam ini rusak dan binasa. Kalimat aidin nas pada ayat ini merupakan majaz mursal bil itlaqil juz'i waridatul kulli. Disebutkan bahwa seluruh kerusakan yang terjadi saat ini adalah akibat dari perbuatan tangan manusia. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bima kasabat aidin nas ay bisababil ma'asi li anna silahal ardi bi ta'atin, bahwa kerusakan yang terjadi disebabkan oleh perbuatan maksiat manusia. Padahal kelestarian lingkungan dan alam dapat kita wujudkan dengan modal ketaatan terhadap peraturan-peraturan ilahi. Sejalan dengan maksud tersebut hadirin,
Profesor Dr. Quraisyihab menjelaskan bahwa dunia ini hanya akan dipusakai oleh orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Tanah air ini hanya akan dilestarikan oleh orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang sekedar pintar. Dan tanah air tercinta ini hadirin, hanya akan dimakmurkan oleh hamba-hamba yang taat, bukan manusia yang bergelimpang maksiat. Sebab kemaksiatan hanya akan melahirkan keserakahan dan kecongkakan manusia yang membuat alam ini rusak dan binasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man darra adarallahu bihi, wa man syaqqa syaqqallahu alaihi." Barang siapa yang berbuat bahaya, maka Allah akan mendatangkan kemudaratan kepadanya. Dan barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membahayakan dirinya. Pemirsa calon penghuni surga, di akhir dapat kami simpulkan bahwa kerusakan alam yang terjadi disebabkan oleh perbuatan maksiat manusia. Dan ingat, apa yang kita lakukan, maka dampaknya akan kembali lagi kepada kita. Karena itulah Allah menciptakan kita, manusia, sebagai khalifah fil ardh, supaya bertugas untuk melestarikan dan memakmurkan alam. Sehingga kelestarian dan kemakmuran alam menjadi prioritas utama, agar alam ini tetap indah, subur, dan makmur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Indah malam tanpa pelita, terbang beramai sirama-rama. Ingat peran kita, lingkungan dan alam, tanggung jawab bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.